7 tahun mengajar, honor saya 50.000 Pak Presiden. Alhamdulillah. Dan 3 tahun belakangan honor kami 150.000. Alhamdulillah Pak Presiden. Sertifikasi itu kan kita mengajukan apa sih? Saya kan nggak ngerti sebetulnya apa yang diajukan di sertifikasi itu. Diajukan kemana? Mengajukannya kemana ini? Mengajukannya, iya kalau kita di bawah Kementerian Agama, iya berarti kita mengajukannya ke Kementerian Agama. Kemana itu? Iya, pendisian. Ke Kadis di kabupaten. Iya. Oke. Bapak Ibu harus tahu ya, tidak semua hal saya itu, oleh sebab itu saya pengen tahu, gitu. Biar detail saya nanti bisa memutuskan kalau sudah mendapatkan informasi-informasi ini. Persoalan-persoalan yang saya tahu, banyak juga persoalan-persoalan yang saya belum tahu. Jadi jangan dipikir semuanya saya ngerti, saya tahu. Enggak. Kadang-kadang juga ada yang menyampaikan, saya masih belum nangkep apa sih. Kalau ini tadi. Iya, saya sudah melihat sangat miris ya kita menyaksikannya, dan tentu ini menjadi keprihatinan kita semua, terutama dunia pendidikan. Kalau melihat dari betapa pentingnya pendidikan bagi seorang manusia dan juga peradaban satu bangsa dan negara, maka tentu imbalan yang layak diterima oleh guru adalah imbalan yang tak bisa dihitung karena memang betapa besar jasanya, sehingga dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa ya. Namun tentu sebagai manusia, guru layak mendapatkan pendapatan untuk mencukupi kehidupannya sebagaimana layaknya manusia. Kalau kita melihat seberapa, itu tentu tergantung kondisi di mana dia tinggal, tergantung juga bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana kondisi ekonomi. Tapi kalau kita melihat bagaimana dengan gaji 50.000 per bulan, baru kemudian disebut naik tuh 150.000 per bulan, itu dapat apa untuk kondisi masyarakat hari ini dengan kondisi ekonomi saat ini yang semua serba mahal, fasilitas hidup mahal gitu. Kalau kita melihat sebagai pembanding bagaimana Islam itu meski di awal peradabannya pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, sistem Islam yang membawa barakah itu telah mampu memberikan bahkan lebih dari layak dan cukup penghargaan yang diterima oleh seorang guru. Misalnya pada Umar bin Khattab memberikan imbalan bagi guru ngaji, layaknya hari ini mungkin guru TPA di masjid-masjid atau di madrasah itu dengan 15 dinar. Kali 1/4 gram per dinar berarti setara dengan 63 lebih. Maka kurang lebih kalau dirupiahkan 35 juta. Subhanallah. Inilah keberkahan Islam. Inilah bagaimana pemimpin yang peduli terhadap pendidikan dan masa depan peradaban manusia. Hari ini sekali lagi kita sangat prihatin, dan ini perlu ada upaya untuk merubah bukan hanya bagaimana pendidikan dengan guru dapat penghargaan, tapi juga tentang masa depan generasi dan juga peradaban manusia di negeri ini, di negeri Indonesia tercinta khususnya. Iya, itu tadi pertama yang penting rubah mindset kita tentang pendidikan, bagaimana berharganya ilmu, bagaimana berharganya orang yang berilmu yakni ulama, dan Islam memberikan ini semua setinggi-tingginya. Ya, saya hari ini membandingkan kuli tukang bangunan di honor 1 hari setidaknya 70.000. Kali sepekan berarti sekitar 350.000 ya. Kemudian sebulan itu pendapatannya hampir 2 juta ya. Untuk tukang yang itu dia tidak sekolah, dia tidak butuh keahlian khusus, bahkan sekedar laden istilahnya, sekedar pembantu. Kalau tukangnya itu lebih mahal lagi, bisa sampai 3 juta per bulan gitu. Makanya penghargaan terhadap ilmu, pendidik, guru, ulama ini perkara yang penting. Maka Islam menitik beratkan, menekankan pentingnya ilmu
ulama wajibnya menuntut ilmu dan betapa kehidupan ini akan lebih baik dengan ilmu, insya Allah. Yang kedua, perhatian dari semua pihak, terutama para orang tua, wabil khusus lagi masyarakat, terlebih lagi adalah negara yang di tangannya ada kebijakan. Ini penting atas dasar penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, ulama, dan proses menuntut ilmu. Ini memberikan perhatian dan juga anggaran yang cukup. Anggaran yang cukup bukan hanya untuk sarana prasarana hingga proses belajar ini bisa berjalan dengan lancar, tapi juga bagaimana guru itu bisa lebih bermutu, dia mendidik juga lebih berkualitas, tentu dengan biaya pendidikan dan biaya kesejahteraan bagi para pendidik ini yang memadai. Kita melihat bagaimana Islam telah mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Bahwa di sisi Allah, bahkan dalam kehidupan di dunia ini, manusia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan kesejahteraan ekonominya, penghargaan dari sesama manusia itu pada saat dia beriman. Kemudian mereka mendapati ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan modal ilmu dan iman ini dia beramal soleh dan berkarya yang baik dalam kehidupan. Kewajiban menuntut ilmu juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim, hukumnya fardhu ain, muslimin, muslimat, laki-laki, perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, kewajiban ini tentu harus didukung dengan segala hal yang diperlukan, dibutuhkan untuk kemudahan dan kelancarannya. Maka pada posisi ini, kewajiban menuntut ilmu tentu saja membutuhkan sarana prasarana, tempat belajar, dan guru yang berkualitas, serta kesejahteraan yang diterima oleh mereka. Ini tentu saja menjadi dorongan bagi negara, adalah kewajiban bagi negara untuk menyediakan itu semua. Karena negara lah yang punya kebijakan dan negara yang mengelola keuangan dari berbagai sumber daya kekayaan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala dari bumi, dari perut bumi, dari dasar laut, semua kekayaan ini melimpah. Yang sayang justru kekayaan ini hari ini dinikmati oleh asing dengan korporasinya internasional, dijajah secara ekonomi, negara justru tidak berdaya karena semua kekayaan ini dikuasai oleh asing atau swasta. Karenanya penting ke depan bagaimana negara ini menganggarkan dengan jumlah yang cukup dan bagaimana negara juga memiliki kas yang banyak dengan mengelola sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan negara lainnya yang memadai untuk itu. Maka para ulama menegaskan dalam kaidah usulnya, mal la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Adalah satu kewajiban tidak sempurna tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu adalah menjadi wajib adanya. Menuntut ilmu, belajar adalah yang wajib. Tanpa sarana prasarana, tanpa kesejahteraan guru yang memadai, ini tidak akan sempurna tertunaikan kewajiban ini. Dan ini menjadi wajib bagi negara terutama untuk memperhatikan dan untuk memberikan kesejahteraan bagi guru, memberikan sarana dan fasilitas yang memadai untuk proses belajar mengajar. Dan di sini kita melihat sangat miris ketika presiden hanya berkata kaget, hanya berkata hanya baru tahu, dan di tangannya sebenarnya ada kebijakan. Untuk itulah menuntut kita bagaimana perubahan untuk pendidikan, untuk kesejahteraan guru, dan untuk generasi yang lebih baik ke depan dengan peradaban mulia yang dijanjikan, membutuhkan negara yang peduli terhadap pendidikan, membutuhkan pemimpin yang peduli terhadap pendidikan dan juga kesejahteraan guru, dan pentingnya di sini diterapkannya kehidupan Islam yang insya Allah akan membawa keberkahan, termasuk adalah bagaimana suburnya pendidikan, bagaimana juga makmurnya para peserta didik dan pendidik sebagaimana dalam peradaban emas di masa silam. Dan untuk itu tentu perubahan ini tidak akan datang tanpa kita perjuangkan. Meski kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Kita juga percaya dengan kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang peradaban agung yang akan segera datang, yakni kehidupan Islam, di mana di sana diterapkan aturan Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Dan kepada kaum muslimin, terutama kepada para pendidik dan insan pendidikan, untuk bersama-sama, untuk bekerja sama, dan untuk sungguh-sungguh untuk mewujudkan kehidupan Islam ini. Selain memang untuk mewujudkan hak dan mendapatkan kebaikan bagi para pendidik itu sendiri, juga untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain memang perjuangan ini adalah kewajiban, bahkan puncak dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang Al-Faqih bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.